Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Firly Aulia Almadani and today I would like to do an interpreting and it's a speech from Priyanka Chopra. So here we go. Good afternoon and thank you and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat siang, terima kasih. Wow, saya sangat bersyukur bisa ada pada kesempatan kali ini berbagi bersama kalian semua di siang hari ini, terutama kepada wanita hebat yang ada di depan saya. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya juga ingin berterima kasih kepada masing-masing dari kalian, Octavia, Michelle, Kelly, dan Patty, dan 50 wanita lainnya yang sudah berkontribusi dalam proyek kali ini. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Pencapaian kalian tidak hanya menginspirasi saya, tapi juga banyak sekali wanita lainnya untuk bekerja lebih keras, untuk menjadi lebih baik, dan untuk membuat perubahan dimanapun kita berada. So, jadi saya sangat bangga bisa berdiri bersama kalian. So in life, you know, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. Jadi dalam hidup akan ada masanya kalian berhenti dan bertanya pada diri kalian sendiri, mengapa saya ada di sini? Mengapa saya berdiri di sini? Dan kali ini adalah tentu saja salah satu momen bagi saya pada hal tersebut. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Dan ini membuat saya menelusuri kembali masa lalu saya, di mana tempat awal saya mulai berasal. Dan saya lahir dari dua orang tua yang sangat hebat. Mereka adalah dokter yang melayani tentara India. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Saya adalah anak pertama dan saya mendapati orang tua saya bahagia dan bangga 99% waktu. Ya, agak berlebihan. Itu diperbolehkan sebagai pencapaian pribadi. Bukankah begitu? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Adik laki-laki saya lahir beberapa tahun kemudian, dan meskipun begitu, tidak ada yang berubah bagi saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. Kami berdua diberi kesempatan yang sama, dan saya ingin menggarisbawahi ini bahwa dari tempat saya tinggal, India, dan banyak sekali negara berkembang lainnya di dunia ini, itu adalah sebuah pengecualian. It's actually a privilege. My first experience
itu sebenarnya adalah sebuah anugerah. Pengalaman pertama saya untuk menyuarakan tentang kesetaraan gender sebenarnya datang ketika saya masih sangat-sangat muda. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Saya tumbuh besar di keluarga kelas menengah dan orang tua saya sangat sederhana dan selalu mengingatkan saya bahwa memberi kepada orang yang di bawah saya itu bukan pilihan, tapi itu adalah bagaimana hidup seharusnya. Simple. Jalan hidup. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Saya masih ingat usia saya sekitar 7-8 tahun ketika orang tua saya mulai mengajak saya berkeliling ke fasilitas kesehatan yang ada di desa di kota saya yang bernama Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Kita berada di sebuah ambulan di mana orang tua saya melayani warga yang kurang mampu membayar fasilitas kesehatan, dan saat itu tugas saya ketika usia saya 8 tahun adalah asisten apoteker. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients, and I really took my job very seriously. Very seriously. Jadi saat itu saya menghitung takaran obat, lalu saya memasukkannya ke dalam kantung obat dan saya memberikannya kepada mereka. Dan saat itu saya sangat serius dalam mengerjakan tugas saya. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. Semakin saya berada dalam ekspektasi ini, yaitu kesetaraan gender, semakin saya memahami bahwa ada hal sederhana yang bisa membedakan antara wanita dan laki-laki. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. Sebagai contoh, wanita akan dengan sangat mudah dikeluarkan dari sekolah karena ketika mereka sudah menginjak waktu pubertas, karena mereka sudah siap menikah dan memiliki anak. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Our basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Saat itu usia mereka 12 dan 13 tahun, 12 sampai 13 tahun. Ketika sebaliknya para laki-laki masih menikmati masa kecil mereka. Fasilitas kesehatan itu ditolak hanya karena mereka wanita. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many triggers in between. Mari kita sebut bahwa seluruh pengalaman ini adalah pemicu nomor 1. Lalu maju beberapa tahun kemudian dan di antara tahun-tahun tersebut itu banyak sekali pemicunya. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Seperti salah satu contohnya, saat itu produser dan direktur ketika awal karir saya, mereka mengatakan bahwa jika saya tidak setuju terhadap peraturan konyol atau gaji yang rendah, maka saya akan dengan mudah digantikan. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one. Karena wanita itu mudah digantikan di dunia hiburan ini, dan itu adalah pengalaman yang sangat saya ingat. Made me decide to make myself irreplaceable.
Chopra Foundation for Health and Education, and around the same time partner with UNICEF, was an encounter with my housekeeper's daughter. Hal itu membuat saya memutuskan untuk menjadi tidak mudah digantikan. Sebenarnya alasan utama saya mendirikan Yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan edukasi adalah, dan pada saat yang sama bekerja sama dengan UNICEF adalah berkaitan dengan anak dari asisten rumah tangga saya. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. Saat itu sekitar 12 tahun yang lalu, saya pulang dari sekolah di hari yang menyedihkan dan saya mendapati dia sedang membaca di perpustakaan saya. Usianya sekitar 8 sampai 9 tahun dan saya tahu dia senang membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? Lalu saya langsung bertanya kepada dia, mengapa kamu tidak di sekolah? Ini adalah hari biasa, hari kerja. Lalu dia menjawab, saya tidak masuk ke sekolah lagi, saya berhenti sekolah. Lalu saya bertanya kepada ibunya, mengapa dia tidak pergi ke sekolah? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Lalu ibunya menjawab bahwa mereka tidak bisa menyekolahkan dia dan adiknya, jadi mereka tidak mampu menyekolahkan dia dan adiknya, jadi mereka memutuskan untuk menyekolahkan adiknya saja. She would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown and it shook me to my core. Alasannya adalah karena saat itu orang tuanya memilih adik laki-lakinya karena pada akhirnya dia akan menikah dan memiliki anak, dan itu hanya akan membuang-buang, dan sekolah hanya akan membuang-buang uang, dan itu benar-benar menguncang saya. Eventually I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Pada akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya dan membiayainya agar dia bisa tetap belajar, karena pendidikan adalah dasar dari hak asasi manusia. Okay, thank you. That is all. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.